Oke, halo semuanya, balik lagi ke YouTube gua dan kali ini adalah video review tentang Yamaha Frigo yang tipe S. Ini tipe tertinggi di seri Yamaha Frigo. Jadi kalau ada Aerox tipe S, ada Frigo tipe S, ada Lexi tipe S, itu seri-seri teratas dari maksinya Yamaha. Nah, khususnya untuk Frigo tipe S ini agak sedikit berisik emang di luarnya, tapi gue pengen di luar karena cahayanya tuh bagus banget. Dan kita lihat dari depan, di sini langsung aja kita mulai dari depan. Dari spakbor, ini spakbornya tuh nggak terlalu panjang tapi agak menggemuk gitu di area atas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini spakbornya lumayan lebar tapi nggak terlalu lebar banget dan masih ada lancip-lancipnya. Jadi kayak ada sporty-sportinya gitu. Terus kalau lihat bannya, ini ban 12 inci sama kayak bannya Fazio, kayak Scoopy gitu sama. Dan ini ukurannya memang lumayan besar, 100/90. Jadi benar-benar tinggi. Biasanya kan kalau Scoopy itu 100/80 atau 110/80. Ini per 90, makanya dia kelihatan tinggi banget. Bannya pakai IRC dan di sini cakramnya standarnya 3 mm, tapi ada kayak sensor di sini. Ini bukan sensor ABS. Ini adalah sensor buat speedometernya, karena dia layaknya Matic Yamaha, NMAX, Aerox, Lexi, Frigo itu pakai speedometer di bagian ban depan. Jadi sensornya ada di sini. Ini kabel sensornya. Terus pengeremannya sama pakai satu piston. Ini mereknya biasa ya. Dari motor Matic Yamaha apapun pasti pengeremannya ini. Bahkan motor bebeknya, bebek kopling, bebek sport, rata-rata kalipernya juga sama kayak gini, satu piston dan polosan. Suspensinya teleskopik di depan. Dan tadi gue cobain juga nggak ada bottoming sih, lancar-lancar aja. Cuman emang sedikit agak keras, tapi kerasnya bener-bener yang keras yang dewasa, bukan yang sedikit-sedikit mentok, sedikit-sedikit bunyi gitu, enggak. Tapi dia tetap menurut gue lebih bagus daripada Aerox. Tapi emang sedikit lebih keras dari Aerox suspensi depannya. Ke bagian lampu di sini kita lihat udah pakai LED. Ini untuk lampu bawahnya. Yang lampu dimnya ini yang bawah. Jadi dimnya agak kecil ya. Cuman efeknya sih nggak terlalu lebar. Dia fokus aja ke depan. Cuman nambah sedikit cahaya doang. Jadi emang udah kelihatan dari bentuknya nggak terlalu ngaruh banyak lah. Kalau kita lagi ngedim tuh cuman tek-tek tipis-tipis lah. Tapi untuk penerangannya sih lumayan oke, lumayan cukup. Untuk sebuah Matic Maxi yang bodinya lumayan besar, penerangannya juga masih bisa dibilang oke. Serta di sini ini bukan lampu sen ya, ini adalah lampu senjanya. Jadi lampu senjanya dia pakai bohlam, dan gua kurang suka karena bohlamnya terekspos banget. Harusnya dibikin kayak motif-motif burem-burem gimana gitu biar bohlamnya nggak terlalu kelihatan. Cuman ini bisa langsung kita ganti LED yang warna-warni. Terus ya, ini sama kayak Aerox, sama kayak Jupiter MX King juga. Sayangnya kenapa ada di bawah sini, ini nggak kelihatan gitu. Kalau kita lagi jalan gitu kan, di sebelahnya tiba-tiba pas belok, ini nggak kelihatan loh. Tuh, nggak kelihatan. Jadi kalau lagi samping tuh, tiba-tiba dia belok, kurang kelihatan. Kenapa gitu ya? Yamaha nggak bikin sennya tuh yang di atas, senjanya tuh yang di bawah, biar kayak DRL, GDM gitu. Lampu senja tuh rata-rata di bawah, letaknya di bawah daripada body. Ini kok lampu sennya yang di bawah. Jadi menurut gua untuk visibilitas lampu sennya dari Aerox, dari NMAX, terus Lexi di atas sih. Frigo sama MX King itu kurang fungsional. By the way, ini nggak ada yang ABS ya. Nah, kita naik sedikit di sini. Bodi warna merah Dove-nya ini masih bagus banget ya. Cuman emang kalau di Yamaha, kalau Dove itu bener-bener kasar. Beda sama Honda, kalau Dove dia emang catnya Honda lebih tipis, cuman ada glossy-glossy-nya sedikit, ada coatingnya. Kalau di Yamaha ya kayak gini, agak kasar aja dipegang. Terus ya kalau di bagian sini, bagian dasinya itu lumayan lebar dan nggak terlalu apa ya, bentuknya gue kurang kayak satisfying, aneh-aneh gitu. Jadi ada desain yang dibilang sporty nggak bisa, dibilang ergonomis juga nggak terlalu. Terus di sini ada bodi kulit kasar dan biasanya Yamaha tuh ngasih logo Yamaha di sini, tapi ini nggak ada. Jadi kalau dicari logo Yamahanya dari depan tuh nggak ada logo Yamaha. Entah di sini, entah kenapa dikasih polosan aja. Terus bagian visornya ini juga sama-sama agak aneh. Jadi dia tuh bikin ini kayak visor, cuman visornya kalau dilihat tuh sama stang tingginya. Biasanya kan kalau visor lebih tinggi dari samping-samping stang ya. Ini dibikin seolah-olah rata gitu aja. Jadi kayak menurut gua, kalau gua sendiri sih kurang suka sama desainnya. Tapi mungkin kalau buat kalian yang suka-suka ya nggak masalah. Terus di samping sini ini ada logo start stop sistemnya. Nah, ini ada logo Yamaha. Ini tulisannya Yamaha tempelan gitu, kayak bikinan biasa, kayak beli-beli di abang-abang yang 10 ribuan gitu. Kenapa nggak dibikin logo Yamaha kayak di Aerox, MX King, Jupiter? Ya kalah sama Jupiter MX gitu ya. Pakainya logo Garputala yang bener-bener emboss
Ini cuma kasih stiker gitu. Terus di sini ada blue core-nya. Jadi bener-bener minim banget stripping di motor ini karena ini versi yang S. Ya, mungkin kita langsung lihat aja ke speedometernya. Oke, di bagian sebelah kiri kita lihat ada high beam, low beam, nggak ada pass beamnya. Tapi gini-gini bisa lagi tik tik tik, bisa jadi pass beam. Sennya agak sennya kurang bagus ya durability-nya. Ini model masih grass banget, kilometer juga masih lumayan rendah, tapi sennya udah agak kendor banget ini. Terus klaksonnya juga lucu. Klaksonnya, saklarnya ini sama kayak saklarnya MX King. Dari sennya sama klaksonnya sama persis sama punyanya MX King. Cuman suaranya itu culun sekali. Cuman emang nyaringnya tuh nyaring kayak anak kecil gitu. Ting. Ya, tapi nggak apa. Yang penting klaksonnya lumayan bersuara. Di bagian tengah kalau kita nyalakan sini ada lampu sen, keyless, idling, start stop system, check engine. Ini lampu dim, hazardnya nyala, sama ini kosong. Dan ini menurut gua kalau bagusnya kalau ada yang versi ABS, di sini tambahin logo ABS-nya, jadi lebih bagus. Atau bahkan logo radiator. Tapi ini motor masih pendingin udara, jadi ini sayang banget 1.0 gitu. Kalau ada radiator atau ABS ini bakalan keisi semua gitu. Di sini ada speedometer, ya kotaknya sangat kecil. Ini sekitar 1, berapa inci gitu, 2 incian, 3 inci, ya 3 inci kurang, 3 inci ya. Bensinnya ada 6 bar. Sini ada full eco real time, jadi dia pakai bar doang, nggak ada informasinya berapa kilometer per liter tuh, nggak ada tuh. Jadi kita makin panjang barnya itu makin irit, makin rendah ya makin boros gitu aja. Terus di sini ada trip, baterai tegangan akinya 12,5. Pada waktu kayak gini nih kecil ya. Bisa gue kalau erok dimatiin kayak gini ya sama sih. Cuman pas nyala dia cuman di angka 13 volt gitu. Mungkin karena cc-nya lebih kecil atau gimana gue nggak tahu. Untuk odometernya sendiri masih 10.500, masih sangat rendah sekali. Cuman gue kalau ini motor ada jam digital, ada real time-nya, ada average berapa gitu ya. Itu gue bakalan ngambil nih motor sih. Tapi saya kayak minim sekali. Terus warnanya belum yang negatif display, walaupun bisa di custom ya gue nggak di endorse. Pokoknya ada custom speedometer yang bisa merubah ini jadi negatif display. Tapi kita sekarang ke kanan dulu. Di kanan ini ada start stop sistemnya, saklarnya bagus dan ada hazard. Gue beli Aerox mahal-mahal nggak ada hazard, ini ada hazardnya, astaga. Untuk starternya sendiri, saklarnya agak susah tadi nyalanya, jadi harus ditekan banget remnya, sama starternya harus ditekan agak gimana gitu ya. Mungkin sensornya agak dalam, jadi tuh nggak nyala dia diginin, harus ditekan banget baru nyala. Nah, kita ngomongin sekarang di bagian tangki dan akomodasi segala macam. Nah, kita lihat di bagian tangki ini, tangkinya kok di mana? Kok nggak ada tangkinya nih gitu kan? Ini tangkinya di bawah sini, di bawah deck ini. Jadi ya gue kurang hafal banget di mananya, tapi ada di bagian sini setahu gue sih. Jadi ini selangnya benar-benar panjang dan langsung menuju ke bawah. Nah, makanya kalau dilihat dari desainnya ini desainnya 50 gravity, beratnya ada di tengah. Terus dia juga irit ruang, jadi walaupun bagasinya nih besar sekali 25 liter sama kayak Aerox. Di depan masih dapat deck lagi yang bisa buat gantungan. Di sini juga ada bisa ditaruh barang-barang, tas atau ngangkat galon atau beras gitu masih bisa. Jadi akomodasi si Frigo ini memang lumayan bagus, cuman yang di sini nggak ada laci. Diganti sama pembuka bensin, dan buka bensinnya tuh dari sini. Ini keyless, ditekan knobnya langsung ada buka full. Nah, gitu dia langsung kebuka nih bensinnya nih. Kapasitas tangkinya 4,2 liter, belum sama senaik tangki. Kalau udah sampai naik ke tangki sekitar nambah 500 mili kayaknya deh. Jadi 5 liter kali ada 4,7 liter lah. Dan ini kalau dilihat kalian bensinnya habis nih. Nggak bisa, nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan tuh. Kering karena di bawah semua. Kecuali kalau kalian ngisi sampai full tank, sampai tumpah-tumpah tuh sampai sini nih. Nah, itu mungkin bisa lebih banyak. Konsumsi bahan bakar sendiri nggak terlalu irit ya, di angka 39 sampai 40 3 km per liter. Kenapa seboros ini 125 sih? Aduh, sayang banget, padahal udah ada start stop sistemnya. Harusnya kalau ada start stop sistemnya dia masih bisa lebih irit di angka
50 bahkan 55 gitu ya, apalagi 125 cc Blue Core. Tapi untuk tarikannya sih not bad, tarikannya lumayan agresif. Memang agak ngeraung lama, ciri khas motor 125 cc, tapi kalau diajak manuver untuk stop and go di kemacetan ini bisa diandalkan. Nggak malu-maluin lah. Knob keylessnya tuh beda ya sama Aerox gua, sama NMAX yang NMAX nggak ada yang keyless. Sama Lexi itu beda. Dia ada warna hitamnya di bagian sini, menurut gua lebih keren dibandingkan yang lama. Ini barengan sama si Aerox 2021. Keylessnya tuh ada hitamnya, pinggirnya silver. Jadi lebih elegan, lebih nyatu sama dashboard. Kalau gua kan abu-abu doang gitu ya. Jadi kayak kelihatan murah. Nah, buat ini ngalangin sih. Buat buka bagasi, kalian tekan knob sekali, puter langsung di sini. Nah, kita lihat bagasinya. Beuh, gede banget 25 liter. Tadi gue udah coba helm Halves universal itu masuk. Jadi nggak kayak Yamaha Fazio ya. Helm masuk, padahal pas kita coba helm yang lain ya nggak masuk. Helmnya dari Fazio doang yang masuk. Kalau ini nggak. Ini helm yang Halves universal, apapun itu dia bisa masuk karena bagian sininya juga lumayan dalam. Nih, jadi nggak mentok sama bahan-bahan bahan-bahan makanan lagi. Nggak mentok sama barang-barang kita yang kita taruh di sini. Di sini juga ada cekungan. Jadi kalau kalian mau naruh helm itu dibalik, bukan ditidurin, dibalik. Jadi atapnya itu di bawah. Terus ini ada buat obeng, ada buku manual, masih lengkap sama buku manual. Jadi kalau kalian nanya ini motor by the way dijual ya, bukan di review doang tapi dijual juga. Terus di bagasi sini ya udah cukup ya, 25 liter. Ada gantungan buat helm juga, atau gantungan belanjaan tadi yang gue bilang. Ya intinya ini bagasinya sangat memadai, 25 liter dan nggak ada laci di depan. Jadi kalian bisa milih tuh. Kalau Aerox kan 25 liter plus laci kecil. Jadi buat nyimpen apa sih, HP gue nggak muat di dek depan juga. Jadi ini menurut gue masih lebih baik lah. Kalau posisi berkendara, ini gue miringin dulu kali ya. Posisi berkendara dari Frigo ini, tinggi gue di 170 cm kurang. Ini kaki tuh lumayan siku-siku. Ukuran sepatu gue kan 40-an ya. 40 itu masih bisa bergerak sedikit. Cuman ini tuh agak bengkok gitu loh. Tuh agak naik gini. Jadi bisa buat kayak gini, tapi kaki tuh lebar. Jadi kalau nyelip takutnya kaki kita yang kena. Nggak bisa diselonjorin banget. Ininya lumayan peset nih, decknya lumayan keset. Yang paling penting ini joknya empuk, nyaman, lebar, dan panjang nih sampai ke belakang nih. Jadi kalau boncengan bisa berempat. Ya nggak berempat juga sih. Tapi overall posisi duduknya nyaman sekali. Suspensinya juga nyaman banget. Jauh sama Aerox mah. Aerox mah ngabers ya, keras. Oh ini enak, cuman bannya ini 12 inci. Jadi kalian kalau inget ban 12 inci, rasanya tuh kayak Vespa, kayak Scoopy. Buat kena jalan yang bergelombang tuh lebih terasa getarannya dibandingkan ban-ban 14 inci bahkan 17 inci. Ya tapi overall suspensinya terbayar lah. Suspensinya nyaman dan joknya juga bagus. Enak banget buat jarak jauh. Kalau desain sampingnya sendiri, kita lihat di sini pakai pendingin udara ya. Belum ada radiator di motor ini, sayang sekali. Kayak bikin motor ini tuh kayak apa ya? Minim fitur lah. Kelihatan banget kalau saya kecil masih pakai pendingin udara. Knalpotnya juga pendek, kecil. Ini nggak jauh beda sama knalpotnya Mio Jet. Walaupun bodinya besar. Terus di bagian sini warna merah Dove-nya masih bagus. Frigo S pakai emblem. S-nya pakai emblem. Jadi kelihatan kalau ini tipe S, nggak kayak Aerox gua, nggak ada emblem S-nya. Kayaknya gua harus beli emblem ini nih. Terus suspensi dia cuma sebelah doang, tapi ini yang bikin suspensinya nyaman karena cuma satu, jadi spring sama ribonya itu lebih kerasa. Kalau dua kan jadi lebih kuat, jadi keras. Dan ini kayak Matic biasanya, armnya cuma ada di sebelah kiri. Kalau Aerox sama NMAX kan ada kiri kanan, jadi lebih kelihatan lebih kokoh, lebih solid. Kalau ini nggak, lebih kayak Matic biasa. Karetnya lumayan tebel, ini kayak keset ditaruh sini ya. Oke, di bagian bawah kalau gua lihat ini koilnya ada letaknya di atas sini, beda sama Aerox yang letaknya di bawah. Makanya dia penyakitan, tapi punya gue jangan lah. Jadi kalau kena air gitu ya suka banget mati, kena basah dikit mati, kode 12 lah apalah. Kalau ini enggak, ini mudah-mudahan enggak. Dan ini kabelnya juga bagus. Di atas sini nih, di balik sini, dan tertutup tinggi, lumayan tinggi. Jadi walaupun mesin tenggelam tapi kelistrikan masih ada. Paling water hammer. Oke, kita langsung masuk ke bagian belakang aja lah. Oke, kita bahas dari mesinnya dulu kali ya. Mesinnya ini 125 cc, SOHC, tenaganya 7 kW, jadi sekitar 9 horsepower, 10 horsepower ya.
125 cc biasa. Torsinya 9,5 Nm dan itu menurut gua nggak terlalu pelan. Jadi kalau saat gua tadi nyoba akselerasi, motor ini bisa lumayan lincah walaupun emang rasanya tuh kok lama banget top speednya gitu ya. Tapi untuk stop and go ini enak banget, nggak malu-maluin. Dan mesinnya masih pakai pendingin udara, belum VVA juga. Yang gue bingung konsumsi bahan bakarnya kenapa bisa seboros itu, 43 km per liter. Ya mungkin kalau kita pakainya eco mode atau eco riding itu bisa menyentuh 48 sampai 50 km per liter. Aerox aja bisa, masa Frigo nggak bisa gitu kan? Ngabers, baunya pada barbar. Nih review apa sih? Di bagian mesin menurut gua cukup. Terus di belakang masih pakai pengereman tromol, lampu-lampu belakang semua masih bohlam. Dan menurut gua ini lampu kalau desainnya kayak gini tuh kayak untuk orang yang dewasa dan juga yang pakai tuh ibu-ibu atau wanita. Karena dari bentuknya tuh lancip ke belakang kayak feminim gitu ya. Jadi cocok banget buat ibu-ibu atau wanita yang pakai. Tapi kalau gitu tuh bukan berarti cowok tuh nggak cocok. Semua kalangan cocok, cuman emang orang yang agak dewasa aja sih. Kalau kayak gue anak muda yang jiwa muda naik Frigo tuh kayak kurang cocok. Dan dia ini bentuk bodinya tuh menurut gue setengah-setengah antara sporty ya, tapi ergonomis juga iya. Jadi di bagian depan-depan agak lancip-lancipnya, tiba-tiba dia ketemu bagian yang kayak membulat, kayak setengah-setengah aja sih. Terus di fitur-fiturnya dan segala macamnya, kesimpulannya ini motor menurut gua worth it banget buat harian, buat kalian yang misalnya suka bawa barang banyak, bawa galon bisa di depan, bagasi juga 25 liter gede, dan harganya ini dijual di harga 15 jutaan. Yang ini tahun 2018 udah keyless, start stop system juga, bensinnya ngisinya dari depan. Jadi kalau ngisi bensin walaupun harus turun jok tapi nggak harus buka joknya. Ya mungkin segitu aja dari gua. Thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir reviewnya. Jangan lupa kalau kalian mau beli Frigo S ini dijual juga di Akang Motor, langsung aja alamatnya ada di bawah dan ada nomor WhatsAppnya juga. Bisa tukar tambah sama motor lama kalian atau bisa dikredit juga kalau kalian ada di domisili tertentu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me.